Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الأكبر. وبارك الله. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, menjadi muslim yang paripurna adalah impian kita semuanya. Dan Allah memberitahu agar kita memang bertekad untuk menjadi Islam Muslim yang kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan kafah. Terima Islam keseluruhannya. Jangan ada satu pun, sedikit pun bagian dari Islam yang kita tidak terima. Persoalan apakah kita sudah mampu melaksanakan semua atau belum, itu persoalan lain. Tapi hati kita, iman kita harus menerima bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang paling benar, ajaran yang paling benar, dan tidak ada ajaran yang lain yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Inna dina indallahi Islam. Keyakinan harus menjadi bagian penting dari orang beragama. Tanpa harus menyerang keyakinan orang lain, kita harus memperkuat keyakinan kita tentang kebenaran agama kita. Dan ketika kita berbicara tentang kebenaran agama, maka sumber nilainya yang utama bagi kaum muslimin adalah satu, Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Nanti di bawahnya ada turunan-turunan, ada ijtihad para ulama, ada ijtima, ada pendapat para sahabat. Kenapa demikian? Karena persoalan dalam kehidupan itu berkembang. Zaman Rasulullah tidak ada ponsel, sekarang ada ponsel. Di dalam ponsel dulu kala tidak ada Al-Quran, sekarang di ponsel kita ada Al-Quran. Muncul pertanyaan, apakah boleh membawa ponsel yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran ke dalam kamar mandi? Padahal bawa Quran ke kamar mandi tidak boleh. Dibahas oleh para ulama, dinyatakan boleh dibawa asal aplikasinya tidak sedang dibuka. Maka kalau mau masuk kamar mandi di mana ponsel kita memiliki aplikasi Al-Quran, kita tutup terlebih dahulu. Kehidupan berkembang, persoalan bertambah. Fungsi pokok agama adalah memberikan petunjuk, guidance. Petunjuk yang diberikan melalui Rasulullah SAW. Salah satu petunjuk itu dirangkum dalam hadis, yang dalam hadis Arba'in Imam Nawawi di hadis yang ke-7. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman, kami bertanya untuk siapa? Qala, Nabi menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam pada umumnya. Nasihah pada ayat ini tidak ditafsirkan sebagai tausiah. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama adalah nasihat untuk Allah? An-nasihah dalam hadis ini, kata para ahli bahasa, merujuk pada pengertian madu murni dalam teks Arab. Orang Arab menyebutkan madu murni itu nasihah. Jadi ad-dinu nasihah berupa diartikan sebagai ketulusan. Beragama itu harus tulus. Beragama kita tulus kepada Allah, dan kemudian para ulama menjelaskan apa yang disebut dengan nasihah kepada Allah. Yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah.
Lantas bagaimana hubungan antar manusia ketika kita ada perlu kita minta izin kepada pimpinan kita? Ketika kita ada keperluan secara ekonomi meminta tolong pada teman kita, boleh. Namun kita selalu meyakini bahwa apa yang terjadi adalah qadar yang sudah Allah tetapkan. Nangis-nangisnya di tengah malam meminta kepada Allah. Ikhtiar duniawinya kita tempuh. Dan kita berkata, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Beribadah hanya boleh kepada Allah. Ruku dan sujud tidak boleh kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh memiliki keyakinan bahwa sesuatu menentukan nasib kita. Hanya Allah yang menetapkan. Maka yang dihancurkan oleh Nabi adalah simbol-simbol penyembahan. Ketika Futuh Makkah, berhala-berhala yang ada di Ka'bah dibuang, dihancurkan. Ka'bah dikosongkan dari simbol-simbol berhala. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nasihat kepada Allah adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, nasihat kepada Allah adalah bersaksi bahwa Allah itu esa. Dalam rububiyah, dalam uluhiyah, juga dalam nama dan sifatnya. Dia tunggal, tidak memiliki pendamping, tidak memerlukan pendamping, hanya satu. Dan ini dikaji oleh para ulama, para ahli di semesta raya yang demikian rumit dan kompleks. Namun begitu teratur, hanya ada harus satu penguasa tunggal yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Dialah Allah. Dari makrokosmos, para ahli mengatakan ada kekuatan yang sangat hebat yang bisa mengatur bintang, benda-benda langit beredar pada manzilah-manzilah yang sangat teratur, tidak bertabrakan. Dari mikro pada tubuh manusia juga demikian. Setiap kilogram berat badan manusia terdiri dari 1 triliun sel. Yang fungsinya bisa berbeda-beda, bisa sama. Demikian hebatnya Sang Maha Pencipta itu, sehingga sel yang berbeda-beda letaknya itu memiliki satu kesamaan, yaitu kode genetik. Dan kode genetiknya diwariskan. Zat yang sangat hebatlah, yang di atas segalanya, yang mampu melakukan itu. Bagaimana manusia diciptakan? Kalau berat badan kita 70 kg, berarti ada 70 triliun sel. Dan setiap sel di titik mana saja diambil, apakah sel rambut, apakah sel darah, apakah sel badan, semuanya memiliki kode genetik yang sama, rumus yang sama. Dan itu diwariskan kepada keturunannya. Allah Maha Pencipta, rububiyah. Allah adalah yang Maha Esa, uluhiyah. La ilaha illallah. Tidak boleh ada yang menyamai tidak boleh ada yang menyamai pentingnya Allah dalam hidup kita. Apapun yang terjadi selalu kita nisbahkan semuanya karena kehendak Allah. Lantas nasihat ketulusan kepada kitab Allah mencakup satu, membela Al-Quran, kitabullah, dari yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Tidak boleh sembarangan menafsirkan. Merujuk kepada para ahli tafsir yang sudah maksur, para ahli yang memang sudah memiliki kehandalan dalam bidangnya. Tidak boleh kita mentafsirkan dari terjemah. Kita baca terjemahan Al-Quran, terjemah Al-Quran sesungguhnya juga tafsir atas apa yang ada dalam teks yang asli. Tafsir ditafsirkan, penyimpangannya akan sangat jauh. Maka ada syarat-syarat bagi siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran. Dia harus paham bahasa Arab, dia harus paham hadis, dia paham banyak ilmu alat. Maka bagi yang tidak memiliki kemampuan itu, cukup merujuk kepada para ahli tafsir. Jangan menafsirkan sendiri. Membenarkan setiap yang dikabarkan oleh Al-Quran tanpa ada keraguan.
Apapun yang disampaikan dalam Al-Quran, kita membenarkannya. Menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran dan menjauhi setiap larangan yang ada di dalam Al-Quran. Mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum, tidak ada hukum yang lebih baik dari Al-Quran. Mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, secara huruf dan makna, bukan makhluk. Perdebatannya, diskusinya bisa sangat panjang di bab ini. Lantas apa nasihat bagi Rasulnya? Jadi an-nasihat adalah ketulusan, bukan tausiah. Agama nasihat bagi Rasulnya berarti kita ittiba ala Rasulillah, mengikuti setiap tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Jadi bersikap tulus kepada Nabi dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Realisasinya bisa bermacam-macam. Misalnya berbusana. Ada yang menafsirkan bahwa ittiba ala Rasulillah sampai berbusana seperti busana yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu harus dihormati. Tidak perlu dianggap nyinyir dengan dikatakan kearab-araban. Hati mereka tulus ingin ittiba ala Rasulillah. Ada yang menafsirkannya dengan makan ngampar, harus dengan jari tangan. Itu ittiba ala Rasulillah, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kemudian ada yang mengatakan dengan penafsiran, itu bukan hal yang pokok. Pakaian yang penting adalah menutup aurat. Tapi ittiba ala Rasulillah, kenapa? Karena menutup auratnya yang dipakai. Makan ada yang menggunakan sendok. Dengan beberapa pertimbangan, maka dalam beberapa hal kita menyaksikan perbedaan pendapat pada ittiba ala Rasulillah. Yang penting adalah ketulusannya, tidak memperdebatkan perbedaannya, tapi masing-masing melihat bagaimana tulusnya kita bersikap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak mendustakannya, beliau adalah utusan yang jujur dan dibenarkan. Menjalankan setiap perintah beliau dan menjauhi setiap larangannya. Kalau sudah Nabi melarang, jauhi. Pada perintahnya laksanakan. Ada perintahnya belum bisa dilaksanakan, istighfar. Jangan ngeles dengan berkata zaman sudah berubah. Itu mah perintah di zaman 15 abad yang lalu. Kalau terkena najis, jilatan anjing, maka dibersihkan. Salah satunya adalah dengan tanah. Itu sudah menjadi kaidah fikih. Bung Karno berkata dalam diskusinya dengan Tuan Hasan, zaman sudah modern, maka kalau saya menemukan kasus begitu, kata Bung Karno, maka saya cuci tangan saya dengan alkohol dan sabun yang memiliki desinfektan. Tapi kata Tuan Hasan, saya akan melakukan hal yang sama 7 kali, tapi salah satunya dengan menggunakan tanah. Ittiba ala Rasulillah, karena kecintaan kepada Rasulullah. Melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Membela syariatnya. Aturan yang dijalankan, ditetapkan Rasulullah harus kita bela. Mengimani bahwa segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sama seperti yang datang dari Allah dalam hal mengamalkannya. Perintah Allah dan perintah Rasul sama-sama kita laksanakan dengan penuh kecintaan. Membela Nabi SAW ketika hidup dan ketika beliau telah tiada, termasuk membela ajaran beliau. Inilah yang barangkali tidak dipahami oleh orang-orang yang ada di dunia barat yang dengan mudah membuat kartun-kartun pelecehan kepada Rasulullah SAW atau membuat novel-novel penghinaan kepada Rasulullah SAW. Bagi kita kaum muslimin itu tidak bisa diterima. Beberapa mengeluarkan fatwa halal darahnya mereka yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang berikutnya adalah kepada para pemimpin. Pemimpin imam ada 2. Satu imam berupa para ulama. Bagaimana sikap kita kepada para ulama kaum muslimin? Satu, mencintai mereka. Kalau tidak mencintai, kata salah seorang putra dari Hasan al-Banna,
yang tinggal di Swiss, yang tidak mencintai tidak akan memahami. Jadi yang pertama kepada para ulama kita harus mencintai mereka. Menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran seperti dengan menyebarkan tulisan dan karya para ulama. Membela kehormatan mereka, meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik. Seorang ulama mengajar murid-muridnya di tengah terik matahari dan sang ulama terlindung dari terik matahari karena kerindangan pohon. Sementara murid-muridnya kepanasan. Ada ulama lain yang melihat. Tapi yang melihat ini tidak langsung menegur. Sesudah majelisnya bubar, ulama yang kedua mendatangi ulama yang pertama dan berkata, alangkah baiknya kalau engkau sedang memberikan pelajaran kepada murid, engkau dalam keadaan berteduh, murid pun dalam keadaan berteduh. Jadi kalau kita meluruskan kesalahan, ulama adalah manusia biasa. Sangat mungkin berbuat salah, mungkin salah ucap, mungkin salah pengertian, mungkin memang salah. Namanya manusia. Dan ulama-ulama yang ikhlas, kalau salah diluruskan, menerima, berterima kasih. Kalau apa yang diucapkan keliru, diingatkan, menerima. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang memperingatkan kita, memberitahu kita, mengoreksi kita dengan cara seperti apapun, terima. Tapi kata Imam Syafi'i sebaliknya, sebetulnya sebaiknya kalau kita mau mengoreksi pendapat orang yang keliru, sampaikan dengan cara yang baik. Kata Imam Syafi'i, kalau aku bersalah, nasihati aku kalau kita berdua. Menunjukkan kesalahanku di tengah orang ramai, kata beliau, sungguh sangat menyakitkan hati. Itu sekelas Imam Syafi'i. Nah, kalau kita cinta kepada para ulama, nasihat kita kepada beliau adalah meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik. Mengingatkan mereka dengan kebaikan dan mengarahkan cara yang pas ketika menyampaikan dakwah kepada yang lain. Lantas juga ada nasihat kepada para penguasa, imam penguasa. Penguasa yang sudah eksis di satu negara, diyakini mereka lah pemimpin yang pada saat itu mendapatkan status hukum sebagai pemimpin. Menyebarkan kebaikan mereka kepada rakyat sehingga membuat rakyat mencintainya dan ia menjalankan kepemimpinan dengan baik. Menjalankan perintahnya dan menjauhi setiap hal yang dilarang dari penguasa selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sedangkan kalau maksiat itu dilakukan oleh diri penguasa itu sendiri, mereka zalim, tetaplah mereka ditaati dalam perintahnya, bukan dalam mengikuti maksiat yang mereka lakukan. Mengingatkan penguasa dengan cinta. Contoh dalam kehidupan Nabi dan para sahabat sangatlah banyak. Ketika ekspedisi perang Badar, Khatib kemarin melakukan ekspedisi dari Madinah ke Badar. Badar itu kira-kira 150 km dari kota Madinah. Ada satu sumur yang sampai sekarang masih dilestarikan. Dulunya adalah oase. Dalam perjalanan dari Madinah ke Badar yang 150 km itu, di satu tempat Nabi berkata, kita akan berkemah di sini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini pendapatmu atau wahyu? Nabi menjawab, ini pendapatku karena di sini ada mata air. Sahabat itu berkata, izinkan saya mengusulkan kita berkemah di depan. Kenapa? Di depan ada mata air yang lebih besar. Dan karenanya kita akan menguasai dua mata air. Dan perjalanan Nabi dilanjutkan. Titik mata air pertama 80 km dari kota Madinah. Perjalanan dilanjutkan sampai kira-kira 150 km di satu tempat, ya daerah Badar, yang sekarang tempat Nabi berkemah itu menjadi sebuah masjid. Di masjid itulah Nabi di malam sebelum pertempuran Badar berdoa sambil terisak-isak, ya Allah, kalau dalam pertempuran ini kami kalah, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Ya Allah, kalau dalam pertempuran ini kami kalah, tidak ada lagi yang menyembahmu. Sampai demikian hebat isak tangis Nabi, Nabi ditenangkan, dipeluk dari belakang oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Allah sudah mendengar doa-doamu.
Di Badar ada satu bukit yang penduduk menyebutnya Bukit Malaikat. Pasir yang sangat lembut, yang para sahabat atau para ulama, para ahli sejarah menyebutkan, para sahabat menyaksikan di bukit itulah turun ribuan malaikat pada saat perang Badar. Pasir yang sangat lembut. Jadi kita bisa mengingatkan pemimpin, bahkan Nabi diingatkan. Umar bin Khattab akan menyampaikan perintah. Salah seorang mengangkat tangan dan berkata, sebelum kau menyampaikan perintahmu wahai khalifah. Khalifah Umar itu kekuasaannya dari Rusia sampai ke Iran. Jadi bukan penguasa yang kaleng-kaleng. Mendapatkan kekuasaan dengan perjuangan menegakkan syariat dari sejak daerah Rusia sampai ke Iran. Membentang sangat luas. Tapi khalifah yang sangat luas kekuasaannya itu, yang bahkan bisa merebut Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ketika mau memberikan perintah, ada yang bertanya, sebelum kau memberikan perintah, jelaskan dulu baju yang kau pakai dari mana. Kami berperang, kau berperang. Setiap yang ikut perang dapat rampasan perang, jatah kain. Kain untuk saya yang kecil saja tidak cukup untuk jadi satu baju. Kenapa engkau yang tinggi besar bisa menggunakan baju yang baru dari kain yang dibagikan pada saat perang? Bayangkan, seorang khalifah dipertanyakan dapat baju dari mana. Umar tidak marah. Umar meminta anaknya Abdullah bin Umar untuk menjelaskan dari mana baju yang dipakai. Abdullah bin Umar kemudian berkata, ayahku ikut perang, aku ikut perang. Ayahku mendapat bagian kain, aku mendapat bagian kain. Aku sebagai anak sang khalifah sangat prihatin karena Khalifah Umar bajunya sudah tambalan. Maka berikan baju jatahku untuk Khalifah Umar. Maka jadilah ayahku menggunakan baju yang baru. Sekelas Khalifah Umar bin Khattab menangis menjelang Idul Fitri. Ketika menyaksikan seorang anaknya, putrinya menangis karena belum punya baju baru. Umar datang ke Baitul Mal dan berkata, berikan kepadaku jatahku untuk bulan depan. Karena aku ingin membelikan baju baru untuk putriku. Pengurus Baitul Mal berkata, boleh katanya. Akan diberikan dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah engkau bisa menjamin bahwa engkau masih bisa hidup sampai bulan depan. Umar menangis. Umar pulang dan berkata kepada putrinya, sabar ya putriku, kau baru bisa punya baju baru nanti sesudah ayah mendapatkan gaji sebagai khalifah. Jadi interaksi pemimpin dengan yang dipimpin itu dasarnya cinta kasih. Tapi bukan berarti yang dipimpin membiarkan kalau pemimpinnya berbuat salah. Koreksi sosial, kritik sosial itu menjadi bagian dalam interaksi yang sehat. Bahkan dalam kehidupan manusia modern. Kita rakyat juga harus berusaha menutup aib para pemimpin sebisa mungkin. Namun kemudian memberikan nasihat agar aib atau hal yang tidak baik itu tidak usah dilanjutkan dan dihilangkan. Hadirin yang berbahagia, nasihat yang terakhir dan nasihat kepada orang awam. Apa nasihat kepada orang awam? Imam Nawawi rahimahullah berkata, menasihati sesama muslim selain ulil amri berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat. Tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutup aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya dan memberikan mereka manfaat serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bagaimanakah cara menasehati sesama muslim? Beliau berkata, itu sudah dijelaskan dalam hadis Anas, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai sebagai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi nasihat kita kepada saudara kita adalah nasihat yang didasari oleh cinta kasih. Kita akan sedih kalau melihat saudara kita ada dalam maksiat. Kita harus sedih. Kita harus sedih kalau ada teman kita mencarinya rezeki yang haram. Kita beritahu ada sumber rezeki yang halal.
Kita harus sedih kalau melihat teman kita tidak ibadah. Kita harus sedih kalau punya teman tidak sholat. Ajak. Kita harus sedih kalau ada teman kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nasihati dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Fajadilhum billati hiya ahsan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bermunajat memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita sebagaimana yang dijanjikan dari Jumat ke Jumat Allah mengampuni dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni kezoliman-kezoliman kami. Kami hamba-Mu yang lemah ini seringkali membiarkan diri untuk berbuat zolim bahkan pada diri kami sendiri. Kami yang lemah dan hina ini kadang-kadang melakukan dosa yang sama berulang-ulang sepanjang hidup kami. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, kepada siapa lagi kami mengadukan nasib diri kami. Dan kami tidak pernah kecewa dalam memohon kepadamu. Kami tidak ragu-ragu bahwa Engkau adalah zat yang maha pengasih, maha pengampun, lagi maha penyayang. Engkau adalah zat yang maha menghapus segala dosa, maha mengampuni segala kesalahan. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang senantiasa mengingat-Mu, berzikir menyebut-nyebut nama-Mu di pagi dan petang, di siang dan malam, sehingga dengan zikir itu hati kami menjadi tenang. Ya Allah, betapa berguncang-guncangnya dunia yang sedang kami jalani, betapa berbolak-baliknya nasib manusia yang kami saksikan. Ya Allah, kalau bukan karena kasih sayang-Mu, maka kami akan terjauh dari agama-Mu. Maka senantiasa dekatkan kami kepadamu, mampukan kami untuk senantiasa memelihara zikir kami kepadamu. Dan karenanya dengan zikir itu, masukkanlah ketenangan ke dalam hati kami. Ketenangan yang berasal dari keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami menghadapi hidup sendirian. Tugas kami hanya mengangkat tangan dan kami menunggu Engkau turun tangan menyelesaikan urusan-urusan kami. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami agar mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nikmat dari-Mu begitu banyak ya Allah, kami tidak akan sanggup menghitungnya. Namun kadang-kadang nikmat dari-Mu tertutup oleh 1-2 persoalan hidup yang sedang kami jalani. Maka mampukan kami untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, sehingga dengan rasa syukur itu kami merasakan betul-betul banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga dengan kemampuan merasakan nikmat itu, kami bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia yang hakiki, yang berasal dari rasa syukur atas setiap yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami bersyukur dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Pasangan kami, anak-anak, pekerjaan kami, kehidupan kami. Ya Allah, semua itu nikmat yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk mensyukurinya ya Allah. Dan jauhkan kami dari sifat kufur nikmat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami agar kami bisa menjadi hamba yang beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu. Ya Allah, ajarkan kepada kami solat yang menenteramkan, solat yang membuat kami diampuni dosa-dosa, solat yang di dalam sujud-sujudnya Engkau kabulkan doa-doa kami. Ajarkan kepada kami ibadah-ibadah yang membuat kami menjadi hamba yang baik dalam pandangan-Mu. Ajarkanlah kepada kami ya Allah, ibadah yang baik, yang sepenuh-penuh penghambaan kami kepadamu. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan kami menyelesaikan urusan kami sendirian walaupun sekejap. Tiada kami memiliki kemampuan untuk menghadapi hidup kami tanpa pertolongan-Mu.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, selamatkanlah yang sedang dalam perjalanan mencari nafkah. Selamatkanlah yang sedang dalam perjalanan untuk bersilaturahmi. Selamatkanlah yang dalam perjalanan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Engkau Maha menyelamatkan, darimu bersumber segala keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya dirapatkan dan diluruskan. Saf yang di depannya yang masih kosong silakan dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.